Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Yang terhormat Pak Frendika sebagai dosen pengampu mata kuliah perumahan dan pemukiman, serta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul kebutuhan rumah. Sebelumnya, perkenalkan saya Indira Zalfaistihar dengan NRP 1175. Perkenalkan, saya Sofian Sunasejida dengan NRP 1082. Dan perkenalkan, nama saya Aurel Abdul Hafiz Muhammad dengan NRP 1177. Outline yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu ada faktor pengaruh kebutuhan rumah, yang kedua ada backlog penghunian dan kepemilikan, yang ketiga ada analisis proyeksi kebutuhan rumah, yang keempat analisis pola pergerakan penduduk dan keterkaitannya dengan kebutuhan tempat tinggal, yang terakhir ada ragam isu pemenuhan kebutuhan rumah. Yang pertama ada faktor pengaruh kebutuhan rumah. Sebelum memasuki materinya lebih lanjut, saya akan sedikit menjelaskan tentang kebutuhan rumah menurut Departemen Pemukiman dan Tata Ruang tahun 2004. Itu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan rumah berdasarkan tren pertumbuhan penduduk secara ilmiah, dan juga kebutuhan dan penyediaan rumah berdasarkan atas banyaknya rumah layak huni. Seperti yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28H, bahwasannya setiap warga negara Indonesia berhak hidup secara lahir dan batin, dan bertempat tinggal pada lingkungan hidup yang baik. Maka dari itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan rumah, diantaranya demografi, dampak program pemerintah, dan juga bencana. Yang pertama ada demografi. Demografi adalah studi ilmiah tentang populasi manusia, termasuk aspek-aspek seperti ukuran, struktur, dan perkembangannya. Dalam konteks perumahan, pasar seringkali disegmentasikan berdasarkan variabel demografis tertentu. Beberapa variabel demografis yang umumnya digunakan dalam segmentasi pasar perumahan, yaitu ada usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, dan juga siklus kehidupan manusia. Tapi perlu diketahui, kondisi demografi manusia memiliki siklus yang selalu berubah-ubah sejalan dengan kelahiran dan kematiannya, serta perkembangan zaman. Yang kedua ada dampak program pemerintah. Program pemerintah ini juga dapat menjadi faktor krusial dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat dan membentuk dinamika pasar perumahan. Tetapi program pemerintah juga dapat menjadi signifikan sebagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan rumah, diantaranya seperti yang pertama ada subsidi perumahan. Memberikan subsidi atau insentif finansial untuk pembelian atau penyewaan rumah dapat membantu masyarakat dengan keterbatasan ekonomi agar dapat memiliki akses yang lebih baik lagi terhadap perumahan. Selanjutnya ada kebijakan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti transportasi dan fasilitas umum juga dapat mempengaruhi lokasi dan jenis perumahan yang diminati oleh masyarakat. Yang ketiga ada kebijakan pemukiman. Kebijakan pemerintah terkait tata ruang dan pemukiman dapat mempengaruhi jenis ukuran dan lokasi perumahan. Pengaturan ini dapat mencakup zonasi perumahan, pembangunan kawasan hunian, dan penataan wilayah perkotaan dan perdesaan. Yang terakhir ada program pemberdayaan ekonomi. Yang terakhir ada kebencanaan. Kebencanaan ini dapat memicu berbagai kebutuhan terkait perumahan, baik dalam hal perbaikan dan pembangunan kembali maupun dalam pengembangan solusi perumahan yang lebih tahan bencana. Yang pertama ada kerusakan struktural. Kebencanaan seperti gempa bumi dan lain-lainnya dapat menyebabkan kerusakan struktural pada rumah dan infrastruktur. Yang kedua ada pemindahan penduduk. Kebencanaan seringkali memaksa pemindahan penduduk dari daerah yang terkena dampak. Yang ketiga, ada perencanaan perumahan yang tangguh. Masyarakat dan pemerintah mungkin mulai memprioritaskan perencanaan perumahan yang lebih tangguh dan tahan bencana.
Dan yang terakhir ada asuransi perumahan. Kebencanaan juga dapat meningkatkan kesadaran akan perlunya asuransi perumahan untuk melindungi pemilik rumah dan kerugian finansial yang dapat disebabkan oleh kerusakan atau kehilangan akibat bencana. Topik selanjutnya yaitu backlog penghunian dan kepemilikan. Kalau teman-teman belum tahu apa itu backlog, singkatnya backlog itu merupakan pemenuhan kebutuhan perumahan di Indonesia dikembangkan dengan mempertimbangkan backlog, yaitu selisih antara jumlah rumah yang dibangun dan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Angka backlog digunakan untuk meramalkan kebutuhan perumahan di masa depan, sambil juga memperhitungkan preferensi masyarakat terhadap jenis hunian untuk memprediksi tren pembangunan rumah yang sesuai. Backlog hunian dan kepemilikan. Backlog ini terjadi ketika jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat melebihi jumlah rumah yang dibangun atau tersedia. Nah, bedanya backlog penghunian dan juga backlog dan kepemilikan. Kalau backlog penghunian itu mengacu pada keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi individu atau keluarga. Sedangkan backlog kepemilikan berkaitan dengan keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan memiliki rumah secara milik atau kepemilikan. Perhitungan backlog ini juga seringkali dilakukan dengan mengukur selisih antara jumlah rumah yang dibangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ketiga, ada analisis proyeksi kebutuhan rumah. Proyeksi kebutuhan rumah itu ada 3 rumus. Pertama, proyeksi penduduk dengan rumus PT sama dengan PO kali 1 tambah R pangkat T. PT itu jumlah penduduk pada tahun ke T, PO jumlah penduduk tahun ke O, R laju pertumbuhan penduduk, dan T tahun proyeksi. Kedua, ada rumus proyeksi kebutuhan rumah dengan rumus KR sama dengan PTP dikurang PTA per 4. KR ini proyeksi kebutuhan rumah, PTP jumlah penduduk proyeksi tahun ke T, PTA jumlah penduduk tahun awal. Dengan asumsi 4 jiwa. Satu keluarga itu berisi 4 jiwa yang memiliki rumah sebesar 36 meter kuadrat. Yang terakhir ada proyeksi kebutuhan lahan perumahan dengan rumus PL sama dengan PKR kali 60. PL itu proyeksi luas rumah, PKR proyeksi kebutuhan rumah dengan asumsi rumah seluas 36 meter kuadrat sama dengan luas lahannya 60 meter persegi. Nah, pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten A itu sebanyak 5.326 jiwa. Laju pertumbuhan penduduknya 3% dalam rentang 5 tahun. Untuk rumusnya, kita menggunakan proyeksi penduduk, kita masukkan ke rumus, dan hasil akhirnya mendapat 6.174 jiwa pada 5 tahun ke depan. Proyeksi kebutuhan rumahnya sebesar 212 rumah, dan proyeksi kebutuhan lahan perumahannya sekitar 12.720 meter persegi. Jadi, proyeksi kebutuhan rumah dan lahan perumahan pada 5 tahun mendatang adalah sebanyak 212 rumah dengan luas 12.720 meter persegi. Baik, kemudian kita masuk ke dalam topik yang keempat, yaitu analisis pola pergerakan penduduk dan keterkaitannya dengan kebutuhan tempat tinggal. Jadi next. Baik, sebelumnya kita akan memahami dulu apa itu pola pergerakan penduduk, yaitu pergerakan yang terjadi karena adanya aktivitas penduduk yang dilakukan bukan di tempat tinggalnya, sehingga antar wilayah dan ruang itu saling memiliki keterkaitan. Kemudian menurut Tamin, pola pergerakan dibagi menjadi 2, yaitu pergerakan spasial dan juga non-spasial. Apa perbedaannya? Untuk pergerakan spasial tersendiri itu adalah tentang bagaimana orang berpindah di dalam kota yang dipengaruhi oleh distribusi spasial tata guna lahan, kemudian alasan perjalanan tersebut, kemudian waktu perjalanannya, menggunakan jenis angkutan apa, dan juga tata guna lahan kota secara keseluruhan. Dan kemudian adalah pergerakan non-spasial. Ini konsep pola pergerakan ini fokusnya adalah mengapa, kapan, dan dengan apa
orang itu berpergian. Jadi next. Baik, kemudian pola pergerakan penduduk memiliki kaitan erat dengan kebutuhan tempat tinggal. Kemudian penduduk melakukan pergerakan tentu dengan memiliki alasan mereka masing-masing. Dalam kesempatan ini kita akan bagi secara umum menjadi 3 golongan kepentingan penduduk atau masyarakat. Yang pertama adalah komuter atau kerja, jadi penduduk yang pulang pergi dalam bekerja, dan kemudian penduduk yang melakukan migrasi dari fenomena urbanisasi, dan kemudian adalah penduduk yang memiliki kepentingan untuk berwisata. Bisa di next. Baik, untuk komuter sendiri adalah penduduk yang melakukan komuter atau membutuhkan tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja mereka. Hal ini mendorong permintaan akan hunian atau tempat tinggal di area sekitar tempat kerja, terutama dengan akses transportasi ataupun infrastruktur transportasi yang mudah. Dan kemudian bagi yang migrasi, dapat menyebabkan penyingkatan atau penurunan populasi di suatu wilayah. Maka hal ini akan berdampak pada kebutuhan tempat tinggal di wilayah tersebut. Dan kemudian daerah wisata membutuhkan akomodasi yang memadai untuk menampung para wisatawan. Maka jenis akomodasi yang dibutuhkan dapat bervariasi seperti hotel, resort, guest house, dan lain sebagainya. Baik, pola pergerakan penduduk dan keterkainannya dengan kebutuhan tempat tinggal. Next. Di sini kami mengangkat contoh adalah sebuah kasus di Jabodetabek, yaitu perkembangan penduduk di Jabodetabek dan kebutuhan tempat tinggalnya. Di Jabodetabek sendiri itu pada umumnya pola pergerakan penduduknya adalah migrasi yang timbul karena fenomena urbanisasi. Maka dari itu banyak di wilayah Jabodetabek itu mengalami pertumbuhan yang pesat. Kemudian selain itu juga berapa banyak penduduk yang mendapatkan pekerjaan di wilayah Jabodetabek dan kemudian membutuhkan hunian atau tempat tinggal untuk memfasilitasi kebutuhan mereka untuk mempermudah komuter mereka. Pada tahun 2022, BPS mencatat atau Badan Pusat Statistik mencatat bahwa penduduk Jakarta tersendiri yang bekerja formal atau non-formal itu mencapai 4.800.000-an, kurang lebih. Apakah mereka tidak membutuhkan tempat tinggal? Tentunya butuh. Jadi next. Maka dari hal itu, dari pola pergerakan tersebut, dari migrasi, komuter, dan lain sebagainya, muncullah isu-isu kebutuhan tempat tinggal, seperti kenaikan harga properti, di mana harga rumah dan apartemen di wilayah Jabodetabek terus meningkat, terutama di area strategis, dan kemudian ada munculnya permukiman kumuh, isu permukiman kumuh, yang mana pertumbuhan penduduk di suatu wilayah yang tidak terkendali muncul menyebabkan munculnya permukiman kumuh di pinggiran kota. Dan kemudian ada juga diskriminasi dalam akses perumahan, yang mana diskriminasi tersebut condong dialami oleh para kelompok rentan yang seringkali mengalami diskriminasi dalam mencari dan mendapatkan hunian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Diskriminasi dalam akses perumahan memperparah ketidakadilan dan ketidaksetaraan di masyarakat yang menimbulkan isu ketimpangan. Bisa di next. Dan kemudian ada isu terkait akses air bersih yang terbatas. Seperti beberapa daerah di Bekasi, seperti di Kampung Pulo, warga masih kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka harus membeli air dari tangki atau sumur bor yang tidak higienis. Dan kemudian ada sanitasi yang tidak memadai seperti di permukiman kumuh di Jakarta Pusat, seperti di Kampung Akuarium, banyak warga yang masih menggunakan toilet bersama dan sistem pembuangan air limbah yang tidak memadai. Tentunya isu-isu tersebut saling berkaitan sesama lainnya. Next. Maka dari isu-isu tersebut, upaya kolaboratif apa yang kita butuhkan? Yang pertama mungkin dari pihak pemerintah, yaitu membangun atau mengusulkan sebuah kebijakan perumahan berkelanjutan, seperti mendorong pembangunan rumah subsidi, mempermudah akses KPR, dan kemudian mengembangkan rumah vertikal seperti rumah susun.
Dan kemudian ada peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas, seperti membangun transportasi publik, kemudian memperluas jaringan jalan tol, kemudian menata ruang kota dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang terbuka hijau, resapan air, dan hunian yang layak. Dan kemudian ada edukasi dan partisipasi masyarakat, membangun kesadaran kolektif, dan tentunya upaya kolaboratif lain sebagainya. Bisa di next. Maka dari kasus tersebut, dari perkembangan Jabodetabek dan kebutuhan tempat tinggal, dapat kita simpulkan bahwa pola pergerakan penduduk di Jabodetabek ini memiliki kaitan erat dengan kebutuhan tempat tinggal. Masa depan Jabodetabek bergantung pada bagaimana pola pergerakan penduduk dan kebutuhan tempat tinggal dapat dikelola secara berkelanjutan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan mungkin pengembang ya, sangatlah penting untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan, demi menciptakan kawasan Jabodetabek yang sejahtera dan ramah di masa depan. Mungkin itu. Selanjutnya, yang terakhir adalah ragam isu pemenuhan kebutuhan rumah. Isu pemenuhan kebutuhan rumah ada banyak, tapi kami hanya mengambil 8. Yang pertama ada kebutuhan meningkat. Kebutuhan akan rumah sekarang semakin meningkat, tapi ketersediaan rumah semakin sedikit. Kedua, lahan. Lahan semakin berkurang, harga tanah meningkat setiap tahunnya, yang mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah. Ketiga, ada krisis perumahan. Jumlah backlog semakin meningkat sekitar 1 juta per tahunnya. 4, pembiayaan. Keterjangkauan untuk membayar rendah, skema pembayaran terbatas, dana pembiayaan masih jangka pendek. Yang kelima, backlog. Selisih jumlah rumah terbangun dengan permintaan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 6, laju urbanisasi. Urbanisasi yang cepat menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah. 7, masalah lingkungan. Lingkungan menjadi sangat cepat dan mudah terkontaminasi dengan lajunya urbanisasi. Yang terakhir adalah konflik. Kebijakan pemerintah berlawanan dengan keinginan warga lokal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.